Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ketut Putri, NPM 2175318. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain konseptual sistem basis data tentang pendaftaran vaksinasi COVID-19 secara manual, yang diampu oleh Bapak Imam Aswardi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Dengan studi kasus yaitu, sampai saat ini bangsa Indonesia masih dilanda pandemi virus COVID-19. Penyebarannya sangat cepat sehingga berdampak pada semua aspek kehidupan. Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat hingga ke 204 negara di dunia. Pada akhir bulan Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global yang menyebut virus corona dengan sebutan COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah mengadakan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Tujuan utama dari vaksinasi adalah untuk mengurangi transmisi atau penularan virus COVID-19. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran vaksinasi, pemerintah membuatkan sebuah sistem informasi pendaftaran vaksin berbasis web. Namun, di beberapa daerah di Indonesia masih melakukan pendaftaran secara manual, yaitu para calon vaksinasi secara langsung datang ke lokasi untuk melakukan pendaftaran. Berikut desain atau konseptual pendaftaran peserta vaksin secara manual. Pertama, menentukan entitas. Entitas atau entity adalah satuan yang mempunyai keberadaan yang unik dan berbeda dengan yang lainnya, walaupun satuan tersebut tidak harus dalam bentuk secara fisik. Selanjutnya, menentukan atribut. Atribut adalah bagian dari entitas yang menjadi ciri atau karakter yang membedakan entitas satu dengan entitas lainnya. Secara spesifik, aturan atribut yaitu berada di bagian bawah entitas, tanda pagar berarti primary key, bintang berarti atribut wajib, dan lingkaran atau opsional. Di setiap entitas terdapat primary key. Primary key yaitu pengenal unik yang dimiliki oleh setiap entitas. Pada bagian entitas pendaftar terdapat primary key yaitu nomor pendaftar. Di bagian pendaftar juga terdapat second primary key yaitu NIK. Entitas vaksin, primary key-nya yaitu jenis vaksin, sedangkan entitas petugas, primary key-nya yaitu ID petugas. Kemudian menentukan hubungan IRD atau hubungan antar entitas. Yang pertama, hubungan antar pendaftar dan vaksin. Satu pendaftar hanya untuk satu jenis vaksin, tapi satu jenis vaksin dapat untuk banyak pendaftar, sehingga terjadi hubungan one to many. Selanjutnya, entitas antara vaksin dan petugas. Banyak vaksin dapat disalurkan oleh banyak petugas, dan banyak petugas dapat menyalurkan banyak vaksin, sehingga terjadi hubungan many to many. Dan entitas pendaftar dengan petugas. Satu petugas dapat melayani banyak pendaftar, namun satu pendaftar tidak dapat mendaftar di banyak petugas, sehingga terjadi hubungan one to many. Selanjutnya menentukan supertype dan subtype. Di sini saya menggunakan supertype pada pendaftar. Di dalam pendaftar itu terdapat jangkauan umur, sehingga terbagi menjadi anak-anak, dewasa, dan lanjut usia yang masuk ke dalam subtype. Sehingga dalam supertype pendaftar terdapat subtype yaitu anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Di dalam subtype tersebut
juga terdapat atribut yang sama seperti atribut yang terdapat pada pendaftar. Aturan bisnis. Terdapat dua aturan bisnis, yaitu struktural dan prosedural. Yang pertama, aturan bisnis struktural dapat dilihat pada IRD. Lalu, aturan bisnis prosedural. Pendaftar yang ingin mendapatkan vaksin dapat datang langsung ke tempat pendaftaran vaksin yang telah disediakan atau ke rumah sakit yang menyediakan jenis vaksin yang dibutuhkan. Pengguna wajib membawa setiap persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan pendaftaran kepada petugas yang bertugas di sana. Nah, ada transferabilitas hubungan. Transferabilitas hubungan itu adalah hubungan yang terjadi secara timbal balik. Di sini ada hubungan antara vaksin dan pendaftar. Vaksin itu ada untuk pendaftar, dan pendaftar sendiri itu mendaftar untuk mendapatkan vaksin, sehingga terjadi hubungan secara timbal balik antara vaksin dan si pendaftar. Selanjutnya ada UID atau pengenalan unik. UID itu sendiri terdapat pada setiap entitas yang berperan sebagai pengenal unik untuk pembeda setiap entitas. Nah, UID itu digunakan pada saat kita membuat suatu konseptual desain. Di sini, UID pada pendaftar sendiri yaitu nomor pendaftar, pada vaksin itu jenis vaksin, dan pada petugas itu yaitu ID petugas. Nah, UID itu kan digunakan di conceptual design, sedangkan primary key itu digunakan pada desain fisiknya. Tuh. Jadi dalam conceptual design disebut dengan pengenal unik. Kemudian kita menentukan normalisasi. Normalisasi pertama yaitu tidak adanya grup berulang. Jadi pertama kita harus mengurutkan semua atribut dalam satu tabel. Jadi semua atribut dalam setiap entitas itu digabungkan dalam satu tabel, lalu kita pilah-pilah antara kelompok berulang dengan kelompok tidak berulang. Nah, setelah itu kita dapat kelompok tidak berulang sehingga kita mendapatkan normalisasi yang pertama. Selanjutnya normalisasi kedua atau 2NF, yaitu semua atribut tergantung pada primary key, sehingga saat kita memiliki satu primary key, semua atribut itu sudah termasuk dalam primary key tersebut. Jadi pada saat kita menekan atau mengeklik satu primary key, jadinya tuh semua atribut itu dapat muncul dan tergantung pada primary key tersebut. Dan normalisasi ketiga, yaitu tidak adanya ketergantungan transitif. Atribut harus benar-benar sudah tergantung hanya dan hanya satu primary key. Syarat normalisasi ketiga yaitu harus berada dalam bentuk normal kedua, sehingga atribut yang memiliki ketergantungan kepada bukan primary key harus dikeluarkan atau kita buat tabel baru. Jadi kalau misalnya dalam normal kedua itu masih terdapat atribut yang tergantung dalam primary key namun bukan sebagai primary key, itu kita harus keluarkan dan kita buat tabel baru sehingga dia benar-benar mutlak sudah tergantung pada primary key tersebut. Dan ini adalah contoh conceptual design dalam bentuk data modeler. Sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.